antropologi sosial dan antropologi budaya itu saling berkaitan, yaitu memiliki, tapi yang ini memiliki fokus yang berbeda. Antropologi sosial ini merupakan studi mempelajari antara individu dan kelompok, sedangkan antropologi budaya ini merupakan studi komparasi bagaimana orang-orang memahami luas sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Seperti antropologi sosial ini sudah mempelajari aspek yang dimana antropologi sosial ini merupakan studi mempelajari hubungan antara individu dan kelompok, sedangkan antropologi budaya ini merupakan studi komparasi bagaimana orang-orang memahami dunia mereka. Seperti antropologi sosial ini mempelajari pola interaksi sosial dan berinteraksi dalam kelompok sosial. Contohnya dalam norma sosial, misalnya banyak orang yang mengatur cara berpakaian, komunikasi, atau menghormati orang tua. Seperti yang kita tahu itu cara bicara sopan kepada orang tua itu merupakan junjung yang lebih tinggi. Yang kedua itu antropologi terapan. Antropologi terapan ini sebagai penerapan ilmu antropologi untuk memecahkan masalah praktis. Antropologi ini berupaya untuk memberikan solusi praktis berdasarkan penelitian yang dilakukan seorang peneliti. Antropologi terapan ini menjadi tempat pengetahuan masyarakat seperti keterampilan atau siklis dan sudut pandang untuk mengkaji budaya dan kelompok sosial yang pada hidup masa kini. Pada abad ke-20, antropologi terapan ini mulai berkembang ya teman-teman. Seiring dengan munculnya kebutuhan untuk menggunakan pengetahuan antropologi, ada masalah praktis seperti kesehatan masyarakat dan perencanaan pembangunan pada masyarakat. Dan ada lagi beberapa ruang lingkup antropologi terapan, yaitu yang pertama antropologi kesehatan yang mempelajari hubungan antara manusia, masyarakat, dan kesehatan. Dan antropologi ekonomi ini menganalisis bagaimana ekonomi beroperasi dalam konteks budaya. Sedangkan antropologi hukum ini mengkaji bagaimana hukum dan sistem peradilan dalam masyarakat dan budaya tertentu. Dan antropologi politik ini menganalisis hubungan kekuasaan dan budaya. Itu tadi teman-teman, ada 5 ruang lingkup antropologi terapan. Sedangkan lagi ada metode dalam antropologi terapan ini, yaitu etnografi, wawancara, survei, dan studi kasus. Etnografi ini sebagai pengamatan langsung terhadap kelompok sosial dan budaya, termasuk wawancara mendalam dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang sedang diteliti. Yang kedua itu wawancara, mengumpulkan data melalui terbuka dengan individu atau kelompok yang sedang diteliti dalam. Sedangkan yang ketiga ini survei, teknik pengumpulan data yang menggabungkan observasi langsung dengan keterlibatan dalam kegiatan sehari-hari dalam teliti. Studi kasus, pendekatan yang mengkaji secara mendalam. Studi kasus ini permasalahan atau pemahaman yang lebih rinci tentang dinamika sosial dan budaya yang ada. Ini tadi teman-teman, antropologi terapan ini biasanya sudah digunakan dalam penelitian antropologi dasar. Hubungan antara cabang-cabang antropologi terapan. Hubungan antara cabang terapan ini ada 5. Yang pertama itu antropologi politik, dan di mana antropologi politik ini mempelajari bagaimana kekuasaan, otoritas, organisasi sosial, struktural berbagai masyarakat, baik yang sederhana maupun kompleks. Dengan cabang lain ini juga seperti antropologi kesehatan
kebijakan kesehatan, akses layanan kesehatan juga. Yang kedua itu antropologi kesehatan, yang dimana mengkaji hubungan antara budaya, perilaku, dan kesehatan. Hubungan dengan cabang lain itu seperti antropologi politik, antropologi perkotaan dan pedesaan, dan antropologi hukum. Mereka ini merupakan cabang-cabang lain, yaitu mempelajari bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sedangkan antropologi perkotaan ini dan pedesaan ini menganalisis perbedaan atau kesehatan dan menyakini antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Sedangkan antropologi perkotaan ini mempelajari kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam perkotaan untuk kompleks dan heterogen. Ini mencakup tentang migrasi, adaptasi budaya, serta masalah sosial perkotaan. Hubungan dengan cabang lain ini juga seperti menganalisis bagaimana sistem politik perkotaan ini berinteraksi dengan masyarakat. Dengan keempat itu antropologi pedesaan. Antropologi pedesaan ini mempelajari hidup sosial dan budaya masyarakat perbedaan yang lebih homogen dan juga mencakup studi tentang pertanian, sistem kekerabatan, adat istiadat, serta perubahan sosial dan pedesaan. Hubungan dengan cabang lain ini juga seperti ini juga antropologi politik, menganalisis bagaimana sistem kekuasaan dan kepemimpinan demokrasi berfungsi sebagai pedesaan. Yang kedua itu antropologi kesehatan, mempelajari masalah kesehatan dan akses layanan kesehatan pedesaan. Yang kelima ini antropologi hukum dan lingkungan, mengkaji interaksi antara manusia dan lingkungan untuk budaya, mencakup studi tentang hukum adat, kearifan dan lokal pada pengelolaan lingkungan, serta mencakup kebijakan lingkungan terhadap masyarakat. Ini juga berhubungan dengan cabang lain itu juga antropologi politik, antropologi kesehatan, antropologi perkotaan dan pedesaan, merupakan menganalisis bagaimana kebijakan politik ini mempengaruhi hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan antropologi kesehatan ini mempelajari dampak kerusakan terhadap lingkungan. Jadi teman-teman, ini yang ini tadi, 5 ini tadi, hubungan antara cabang antropologi terdepan ini memiliki berkaitan dengan saling mempengaruhi satu sama lain. Memahami hubungan antara cabang sangat penting untuk mendapatkan pemahaman prinsip dan kompleksitas interaksi manusia, budaya, dan lingkungan. Itu tadi teman-teman, yang dimana antropologi sosial ini tadi mempelajari hubungan dan struktur sosial dalam masyarakat. Tadi teman-teman ada tugas tentang studi kasus. Saya sudah share di grup WA. Yang meja depan kelompok 1, yang meja 2 kelompok 2. Dikerjakan sekarang dan salah satu kan membaca di depan jawabannya. Baik Bu. Baik Bu.
fenomena dalam studi kasus lebih dominan masuk dalam antropologi sosial atau antropologi budaya? Jelaskan alasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Pertanyaannya yaitu apakah fenomena dalam studi kasus lebih dominan masuk dalam antropologi sosial atau antropologi budaya? Jelaskan alasannya. Fenomena dalam studi kasus tersebut lebih dominan masuk dalam antropologi budaya. Alasannya adalah karena studi kasus tersebut membahas tentang perubahan dan pelestarian budaya dalam masyarakat akibat pengaruh teknologi modern. Antropologi budaya mempelajari tentang budaya sebagai sistem makna dan simbol yang digunakan oleh masyarakat untuk memahami dan menginterpretasikan dunia sekitarnya. Apakah jawabannya diterima? Ya, saya terima. Terima kasih. Jadi sekali teman-teman, kesimpulan dari semua yang antropologi sosial dan antropologi budaya ini, antropologi sosial ini tadi mempelajari hubungan struktur sosial dalam masyarakat, sedangkan antropologi budaya ini fokus pada nilai, tradisi dan kepercayaan yang membutuhkan kehidupan masyarakat. Antropologi terapan